Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yuni, apa kabarnya? Ada yang bisa saya bantu Ibu? Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rifki, alhamdulillah sehat. Begini Pak Rifki, saya tuh ingin bercerita sama Pak Rifki, dan mungkin bisa meminta solusi mungkin ya. Ini saya punya masalah pada siswa saya, dia itu kok susah dikontrol perilakunya gitu. Gitu ya Bu ya. Nggih nggih. Ini Bu, apa yang ingin Bu Yuni bicarakan mengenai siswa tersebut yang kiranya susah untuk dikontrol perilakunya tersebut? So, gini Pak, dia itu suka sekali mengganggu kelas gitu. Jadi kadang-kala itu dia melakukan kejahilan-kejahilan atau melakukan tindakan-tindakan yang membuat teman lainnya tidak fokus pembelajaran sehingga saya merasa terganggu pembelajaran saya, Oh, gitu. gitu. Sampai mengganggu pembelajaran di kelas ini. Iya Pak, betul. Gini Bu, apakah ada situasi yang spesifik khususnya Ibu yang terjadi di kelas Bu Yudi Mhm, tersebut? itu kan, Mhm, apa namanya, tadi kan karena dia mengganggu mhm, kegiatan saya misalnya ketika saya ngajar, mhm, kemudian tiba-tiba dia, jawil temannya atau mhm, jepret karet temannya, ya kan, terus temannya teriak, jadi saya, agak terganggu ya, terus kemudian saya, apa namanya, apa ya, ibaratnya bagaimana cara yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk bisa menghadapi dia yang suka seperti itu. mhm, iya, Bu. Sekarang gini Bu, pemahaman yang baik itu memang sudah muncul dari Bu Yuni Betul, ya. melihat anaknya eh, sering mengganggu, akhirnya pembelajaran tidak lancar. Sekarang kita identifikasi gitu, Iya. pola yang sering muncul pada anak tersebut, penyebabnya apa gitu, apakah ini Bu Yuni sudah mencoba istilahnya berbagai strategi gitu, untuk mengatasi masalah itu Ibu? Eh, Gini Pak, saya itu sudah mencoba beberapa hal, misalnya kan di kelas itu kan punya kesepakatan kelas ya Pak ya. Nggih, Jadi setiap kali dia melakukan pelanggaran, kemudian membuat gaduh kelas, saya kembalikan ke keyakinan kelas begitu. Terus juga saya sudah memberikan perhatian lebih pada dia daripada teman dia. Jadi khusus buat dia misalnya saya dudukkan di depan gitu ya. Tapi ternyata juga kira apa yang saya lakukan itu masih juga tidak membuatnya cerah begitu. jadi sebenarnya yang sudah Bu Yuni lakukan itu sudah luar biasa, Nggih, sudah ya baik, betul. sudah bagus ini. Tapi Mm-mm. ternyata eh, siswa tersebut masih belum berubah gitu. Iya betul Pak, betul. Nggak tahu itu kenapa. Terus gini loh, ya ini yang saya tanyakan gitu. Nggih nggih. Ibu Juni pernah nggak secara pribadi istilahnya memanggil anak tersebut Mhm. berbicara empat mata gitu Ibu? Nah yang itu Pak, saya kok belum pernah melakukannya. Biasanya kan langsung saya tegur di depan teman-temannya gitu. Saya, apa, pertanyakan, "Yo, kamu kenapa kok begitu?" Itu biasanya di depan teman sekelasnya. Jadi saya belum pernah itu. Mungkin apa saya perlu seperti itu ya, Pak, ya? Eh, ini coba nanti Bu Yuni kalau mau lakukan itu. Kira-kira Bu Yuni mau mencoba itu? Iya, tentunya ya, Pak, ya. Kalau saya pikir-pikir, mungkin waktu saya menegurnya di depan teman-temannya, dia mungkin merasa malu, jadi tambah tambah menjadi-jadi kelakuannya. Mungkin dia jengkel sama saya juga karena ditegur di depan temannya, dia malu. Jadi mungkin kalau saya tanyakan dia atau saya ajak dia ketemu berdua, mungkin dia akan lebih
apa ya, mungkin saya akan bisa mengetahui kenapa dia suka mengganggu, membuat kelas menjadi tidak kondusif begitu. Nggih. Begitu nggih, Pak, nggih? Nggih nggih. Terus gini, Bu, nggih, Iya. Bu Yuni di sini guru mapel atau wali kelas juga? Kalau Saya hanya guru mapelnya, Pak. Saya mapelnya. guru mapel ya, guru mapel bahasa Indonesia saya. Terus Ibu Yuni, pernah nggak kira-kira istilahnya mengobrolkan anak ini, Mhm. dengan, apa, wali kelasnya atau dengan teman Mmm. guru lain yang mengajar di kelas yang sama gitu, Ibu? Iya, ini yang belum, Bapak. Iya, kok saya jadi malah nganu ya, lupa saya. Saya belum mengobrolkan Mhm. mengobrol dengan wali kelasnya tentang si anak ini, dan juga saya juga lupa belum tanya-tanya kepada teman rekan sejawat lain, mapel yang lainnya, apakah si anak itu juga sering mengganggu jalannya pembelajaran di kelas mereka begitu. Belum saya lakukan itu, Pak. Mungkin akan saya lakukan itu, Pak, mungkin Oh, ya. iya. Mhm. Terus gini, Bu, nggih, Mhm, kira-kira mhm. ibaratnya, Bu Yuni, eee, punya gambaran nggak istilahnya yang apa yang setelah ini mau Bu Yuni lakukan? Setelah tadi beberapa hal sudah diambil Bu Yuni, ternyata masih, belum menemui titik, temu. Sekarang Mhm. Bu Yuni ini mau melakukan apa sih? Ya tadi, Mhm. seperti tadi, kan saya mendapatkan, apa namanya, anak itu masih hanya saya tegur di dalam kelas. Nah, saya Mhm. belum melakukan, apa namanya, meminta bertemu tatap muka secara empat mata dengan dia, bicara dari hati ke hati juga belum saya lakukan. Terus kemudian saya juga belum menanyakan dengan wali kelasnya, dan saya juga belum bertanya pada teman sejawat atau rekan guru mapel lainnya. Jadi mungkin yang akan saya lakukan ini nanti, saya tanya dulu ke wali kelasnya tentang karakter anak itu, apa memang senangnya itu suka bikin usil di dalam kelas, dan juga tanya kepada guru-guru yang lain, apakah anak itu juga suka membuat kegaduhan di dalam kelas sehingga mengganggu pelajaran atau hanya di mapel saya saja. Terus saya juga itu nanti akan apa ya? Ngajak dia bertemu empat mata gitu gitu. Kelihatannya yang saya lakukan itu nanti, Pak. 3 hal itu. Luar biasa, Ibu. Itu, Oke. suatu hal yang salut saya, Ibu. Terus gini, Bu, Iya. kira-kira itu, mau Ibu Yuni lakukan kapan? Kapan ya, Pak, ya? Kayaknya secepatnya ini, harus Nggih. secepatnya. Kalau tidak nanti saya mungkin minggu ini ya, Pak, ya. Karena kelihatannya saya akan masuk itu 2 hari lagi masuk ke kelas itu, mungkin saya akan melakukannya itu sebelum memanggil dia besok pagi, kalau ketemu dengan wali kelasnya saya akan tanya. Jadi secepatnya dalam minggu ini. Mhm. Terus gini, Bu, Heeh. nanti pasti, Bu, setelah Bu Yuni kemungkinan tadi nggih memanggil anaknya, Mhm. berbicara dengan apa yang Bu Yuni sampaikan, itu kan, pastinya nanti akan ada hal yang Ibu Yuni tahu dari permasalahan yang timbul pada anak itu, gitu. Mhm. Terus kira-kira tindakan apa, Bu, yang misalkan nanti Bu Yuni sudah tahu, anak tersebut permasalahannya apa, tindakan apa yang Ibu Yuni ambil? Kalau misalnya ya saya dapat data dari wali kelasnya, terus juga eee, dari data guru lainnya, kok dia memang sama tindakannya, seperti artinya memang karakternya usil dan tidak bisa diem, tenang, terus kemudian dengan mapel lain juga sama, barangkali nanti saya akan mengajaknya bicara empat mata, tanya alasan kepada dia, kenapa dia seperti itu gitu, kenapa dia suka gaduh, apa yang mendasari dia melakukan itu yang saya lakukan ya pastinya. eh, Terus kalau misalnya saya tahu sebabnya, oh karena mungkin faktor dari orang tua ya, saya nanti akan
berbicara dengan wali kelasnya, terus juga berbicara bersama wali kelas dan juga membicarakannya dengan BK. Terus mungkin nanti kalau perlu ada kunjungan ke rumah, ya saya akan lakukan itu, kunjungan ke rumah. Iya, iya. Nggih, Bu, luar biasa, Bu. Jadi, saya juga mengacungi jempol ya apa yang disebutkan Ibu tadi. Di sini kira-kira nanti, siapa aja Ibu yang, mau Ibu libatkan dalam, mengatasi masalah anak tersebut? Kalau yang terlibat tadi siswanya ya Pak ya, karena saya ngajak dia bicara empat mata. Kemudian juga saya tanya pada wali kelas, berarti yang terlibat wali kelas dan juga rekan guru lainnya, rekan mapel guru lainnya, dan BK itu ya. Kalau perlu nanti, kalau memang ternyata dia nanti itu faktornya karena faktor dari rumah atau orang tua yang di rumah, ya yang terlibat juga orang tua gitu. Gitu. Pak. Iya gini nih Bu ya, alhamdulillah istilahnya, apa yang tadi Bu Yuni sampaikan saya sangat setuju Bu. Jadi itu bisa dicoba. Ya. Semoga istilahnya permasalahan ini dalam waktu cepat bisa teratasi gitu, dan siswa tersebut bisa berubah dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya Pak, benar. Alhamdulillah ya Pak ya. Semoga nanti apa yang kita sharing hari ini tuh nanti akan bisa membawa hasil plong saya Pak. Jadi mungkin sedikit plong nanti berdoa, saya berdoa semoga nanti rencana saya untuk bisa membuat anak itu tidak suka mengganggu kelas lagi. Saya tahu permasalahannya dan selesai dalam waktu yang secepatnya gitu ya Pak. Amin Ibu, amin ya. Saya tunggu nih Bu ya kabar baiknya. Mungkin jangan bosan Bu sharing dengan saya. Permasalahan Iya, pasti Pak nanti. Saya suka sharing sama Pak Rifki karena Pak Rifki itu humble ya kan, bisa mengerti, bisa apa namanya, mau memahami seseorang orang lain gitu loh, maksudnya itu yang saya suka sama Pak Rifki. Terus nanti pasti Pak Rifki akan saya Coba Bu ya kita beritahu yang nomor 1 mungkin. minggu depan Bu kita saya tunggu coba ada apa dengan siswa ini. Ya harapan saya tetap kabar baik dari Bu Yuni, tapi nanti kalau ada kendala kita cari solusi bersama lagi Bu. Iya, siap Pak, siap. Yeah. Terima kasih Pak Rifki. Sama-sama Ibu Yuni. Sekali lagi jangan bosan Bu tentang sharing dengan saya. Saya tidak akan pernah bosan sharing dengan Bapak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu. Lega sekarang Pak ya. Bismillah semoga. Berarti Bu Yuni sudah lega ya perasaan sekarang. Iya Pak, sedikit beban saya agak terkurangi. Tapi jangan lupa ya Bu, kita berusaha semacam ini, kita juga perlu ibaratnya tingkatkan doa kita kepada anak-anak kita khususnya biar dia juga secara batin baik lahirnya nanti juga dapat support dari situ. Kita pasti berserahkan pada siapa pembuat atau pencipta kita gitu ya. Siap Pak Rifki, siap. Mohon maaf Bu nggih kalau ada salah kata dari saya juga mohon maaf belum bisa banyak membantu Bu Yuni. Terima kasih Bu. Saya juga mohon maaf Pak ya sekiranya saya terlalu membebani Bapak bertanya macam-macam. Tapi hari ini saya sangat lega dan saya juga berterima kasih banget sama Bapak, dan apa yang kita bicarakan hari ini tuh saya memberikan apa namanya ya, pencerahan buat saya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Ibu.